Puluhan rumah di Kota Bengkulu mengalami rusak berat, bahkan beberapa mengalami roboh total akibat guncangan gempa 6,3 magnitudo yang terjadi Jumat dini hari. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa. Dampak gempa yang mengguncang Provinsi Bengkulu terparah berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Betungan. Di salah satu perumahan, yakni perumahan Rafflesia, ada sekitar 35 rumah mengalami rusak berat, bahkan roboh total dan sisanya mengalami kerusakan ringan. Dari pantauan, warga yang rumahnya mengalami kerusakan tampak membersihkan puing-puing bangunan dan perabotan rumah yang tertimbun material bangunan yang roboh. Mayoritas warga saat kejadian sedang tertidur lelap. Selain kerusakan rumah, beberapa warga juga mengalami luka ringan akibat tertimpa bangunan yang roboh. Sementara itu, berdasarkan data Basarnas Bengkulu, belum ada laporan korban jiwa akibat kejadian ini. Namun Basarnas bersama pihak terkait lainnya masih terus melakukan pendataan mengenai korban dan kerusakan yang timbul di sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Saat ini kami berada di Kelurahan Betungan, perumahan Rafflesia Asri melaporkan bahwa akibat gempa 6,3 skala Richter yang terjadi di Provinsi Bengkulu menyebabkan sekitar 35 rusak, dan alhamdulillah hingga hari ini tidak ada warga atau masyarakat yang tertimpa akibat runtuhnya bangunan. Oh ya Tuhanku, gempa rusaknya ya Allah, ya Tuhanku. Kita ke bawah nak? Sebelumnya, gempa tektonik berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada Jumat dini hari yang berpusat di barat daya Kota Bengkulu. Sementara itu, BMKG Bengkulu menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami dan sejauh ini belum ada gempa susulan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Lantas bagaimana penanganan gempa yang mengguncang Kota Bengkulu? Sudah ada Kepala BPBD Kota Bengkulu, Wil Hopi. Selamat sore, Pak Wil. Sore. Baik, Pak Wil, sejauh ini bagaimana penanganan bencana gempa di Bengkulu, Pak? Ya, terima kasih pemirsa TV yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa memang telah terjadi gempa bumi di Kota Bengkulu lebih kurang pukul 52 menit malam tadi, yang mana berdampak kepada rumah-rumah warga yang ada yang roboh total, ada yang kerusakan sedang dan kerusakan ringan. Nah, perlu kami sampaikan update data sampai jam 17.30 tadi, bahwa berdasarkan data yang masuk ke kita, ini ada 192 rumah yang terdampak. Dan 6 merupakan PASUM, fasilitas umum, yang terdiri dari 2 sekolah, 2 masjid, 2 kantor camat, dan 2 fasilitas umum yang lain. Ada 8 berarti. Ada 8 yang masuk ke kita. Nah, ini langkah-langkah yang kita ambil. Salah satunya adalah mendirikan posko yang berada memang yang paling parah itu di perumahan Rafflesia RT 48 dengan 49, Kecamatan Lebar, Kelurahan Betungan. Nah, ini kita sudah mendirikan dua buah tenda posko yang nantinya bisa digunakan untuk warga yang mengungsi, sehingga warga-warga yang berada di RT tersebut bisa langsung ke tenda yang kita dirikan. Nah, sedangkan bantuan-bantuan dari pihak luar ini sudah mulai mengalir, baik itu dari instansi pemerintah maupun pihak ketiga. Kita dari BPBD Kota Bengkulu berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut, sehingga masyarakat yang terdampak ini tidak panik dan tidak bingung lagi, terutama untuk memikirkan logistik. Baik, saya mau konfirmasi ulang, Pak, untuk korban jiwa ada, Pak? Nah, untuk korban jiwa tidak ada. Baik.
Baik, terima kasih banyak Pak Will Hopi sebagai Kepala BPBD Kota Bengkulu dan selamat kembali bertugas Bapak, salam sehat. Pemirsa, tanggul pos 1 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang jebol. Akibatnya banjir melanda kawasan pelabuhan hingga ke permukiman. Lautnya jebol, lautnya. Kondisi pos 1. Air laut menggenangi sejumlah area di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kepala BPBD Kota Semarang menyatakan lokasi jebolnya tanggul tepat di kawasan Pelabuhan Pos 1 Tanjung Mas. Saat ini tim BPBD sudah menuju lokasi untuk menangani banjir. Lautnya jebol, laut. Viral di media sosial, ratusan warga Kota Bumi Selatan, Lampung Utara keracunan makanan. Keracunan ini diduga akibat mengkonsumsi nasi yang dibagikan saat resepsi khitanan. Keracunan massal terjadi setelah para korban mendapat nasi dari resepsi khitanan di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka mengalami diare dan sakit perut di waktu yang bersamaan. Dari data Dinas Kesehatan Lampung Utara, tercatat ada 292 pasien yang diduga keracunan makanan. Ini ada 18 orang di tempat yang sama di Kelurahan Tanjung Mas. Ada 18 di rumah sakit ini ada 28 CMC, ada 8 sama dengan rawat inap ya. Saat ini korban dirawat di 4 rumah sakit dengan gejala yang berbeda. Sementara pemerintah Kabupaten Lampung Utara masih menyelidiki penyebab keracunan ini. Dari Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks-Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai peraturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam tak berizin. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti. Kamu melawan pemerintah? Enggak. Pasti. Ya udah, nurut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo lah. Ya. Siap. Iya nungar rusak kota teh nu kieu ya. Siapa? Kalau disebut perusahaan kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah, bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh. Kotoran kota Bandung yang unggul. Aing nu disalahkan. Baru saya bongkar. Bongkar lagi sekarang. Siap. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks-Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.